Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kali ini masih materi bab 3 pewarisan sifat. Kita belajar mengenai persilangan. Jadi persilangan, apa itu persilangan? Persilangan adalah penggabungan dua individu baru untuk menghasilkan jenis yang baru, jenis yang diinginkan. Boleh juga diartikan penggabungan dua sel kelamin untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Itu adalah persilangan. Persilangan yang populer di kalangan masyarakat ada dua, monohibrid sama dihibrid. Tetapi sebetulnya persilangan bisa sampai 3. Monohibrid, dihibrid, dan trihibrid. Nah sekarang kalian tahu dulu, persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda yang diamati. Persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda yang diamati. Persilangan trihibrid itu adalah persilangan dengan 3 sifat beda yang diamati. Contohnya saya contohkan, misalnya persilangan monohibrid itu misalnya persilangan satu sifat yang diamati. Misalnya pada tanaman kacang ercis itu warnanya saja yang diamati. Jadi kacang ercis bunga merah disilang kacang ercis bunga putih, itu masuk monohibrid. Kalau dihibrid ada 2 sifat yang diamati. Misalnya kacang ercis bunga merah batang tinggi disilang dengan kacang ercis bunga putih batang pendek. Itu ada 2 sifat yang diamati. Bunganya, batangnya, berarti dihibrid. Yang ketiga, persilangan trihibrid, misalnya kacang ercis bunga merah batang tinggi biji bulat disilangkan dengan kacang ercis bunga putih batang pendek biji keriput. Nah itu ada 3 sifat, batangnya, bunganya, bijinya, berarti trihibrid. Paham ya untuk persilangan? Nah sekarang saya masuk ke persilangan monohibrid. Sekali lagi, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda, satu sifat yang diamati. Nah persilangan monohibrid nanti ada 2, persilangan dominansi penuh dan intermediate. Ingat ya istilah dominan. Dominan itu sifat yang menang ya. Sifat yang menang itu dominan. Ini ada di dalam sudah dipelajari di istilah pewarisan sifat. Nah, contoh persilangannya. P1 ini adalah simbol dari induk. Nih. Induknya ini ada dua karakter. Ini ada induk tanaman misalnya ya, ini tanaman merah disilang sama tanaman putih. Tanaman merah disimbolkan M besar, tanaman putih disimbolkan M kecil. Fenotip ini adalah sifat yang terlihat secara indera, secara kasat mata, seperti warna, bentuk, ukuran. Itu adalah sifat yang terlihat secara indera. Ini merah, putih, warna ini kan sifat terlihat, masuk fenotip. Gamet ini adalah sel kelamin. Jadi M besar dia punya sel kelamin M besar. M kecil dia punya sel kelamin M kecil. F1 ini singkatan dari filial ke-1. Jadi F1 ini adalah keturunan ke-1. Ini M besar M kecil. Karena di sini gametnya M besar, yang putih gametnya M kecil, persilangan itu penggabungan, maka M besar dan M kecil bergabung, ternyata F1 adalah merah. Nah, F1 merah inilah menunjukkan sifat dominan dari induk merah, karena keturunan ke-1 ternyata merah. Kemudian hukum dari persilangan P2 ini adalah induk kedua, itu harus F1 disilangkan sesamanya. Jadi keturunan ke-1 disilangkan sama-sama keturunan ke-1. Ini kan keturunan ke-1 merah. Jadi tanaman merah disilangkan sama-sama tanaman merah. M besar M kecil disilang sama M besar M kecil. Kita cari gametnya, sel kelaminnya. M besar M kecil punya 2 gamet, yaitu gamet M besar dan gamet M kecil di induk 1. Induk 2 juga sama, M besar M kecil punya 2 gamet M besar dan M kecil.
Kemudian kita cari dalam tabel untuk keturunan F2. Ini gamet, ini induk gamet ke-1, ini induk gamet kedua. Ini ya. Kemudian persilangan kan penggabungan. Kita gabungkan M besar dan M besar, ketemu M besar M besar. Dilihat M besar itu apa sih? Merah. Ini tulis merah. M besar M kecil bertemu menjadi M besar M kecil. Dilihat M besar M kecil untuk merah, jadi ini merah. Kemudian ini juga sama, M kecil M besar, tapi kita tulisnya M besar M kecil gabungnya. Kenapa? Ini memang sudah hukum persilangan, jadi huruf besar didahulukan. M besar M kecil masih untuk merah. Keempat, penggabungan M kecil dengan M kecil. Ketemu M kecil dengan M kecil itu putih ya. Jadi dari persilangan monohibrid dominansi penuh diperolehlah perbandingan fenotip. Di sini 4 keturunan ini macamnya fenotip hanya ada 2, merah dan putih. Merahnya ada 3, putihnya ada 1, sehingga perbandingannya 3:1. Kalau dalam bentuk prosentasi 75% dibanding 25%. Untuk perbandingan genotip itu adalah sifat dari dalam anak-anak ya, sifat pembawaan dari dalam, jadi sifat yang tidak terlihat, cenderung ke genetikanya, bawaannya. Jadi di sini ada 3 macam M besar bawaannya ya, M besar M kecil sama M kecil M kecil. M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Kita lihat M besar ada 1 macamnya, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1, sehingga dalam bentuk presentasi 1 itu 25%, 2 itu 50%, 1 25%. 1:2:1 atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Ini untuk persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, kemudian ada yang namanya persilangan monohibrid intermediate. Intermediate itu istilah dari pewarisan sifat adalah sifat gabungan. Sifat gabungan dari 2 induk. Jadi misalnya tanaman merah, saya silang tanaman putih, hasilnya merah muda. Merah muda itu adalah sifat intermediate, gabungan merah dan putih. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ini perpaduan 2 induk. Atau saya contohkan lagi, kelinci hitam saya silang dengan kelinci putih, hasilnya abu-abu. Abu-abu itu adalah hasil gabungan antara hitam dan putih. Seperti itu ya. Jadi ada kayak misalnya keluar muncul warna karakter oranye dan lain-lain, ada perpaduan itu gabungan, itu namanya intermediate. Jadi persilangan monohibrid intermediate itu hasilnya nanti gabungan, tidak dominan, tidak resesif. Dominan itu sifat yang menang, resesif itu sifat yang kalah. Jadi hasilnya merah muda, hasilnya itu intermediate. Intermediate itu sifat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kedua induk. Ini saya contohkan. P1 ini induk ke-1 ya. Ini saya contohkan misalnya ini M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Fenotipnya ya, merah dan putih tanaman yang tadi. Gametnya M besar adalah M besar, gamet dari M kecil adalah M kecil. Keturunan ke-1 didapatkan penggabungan M besar M kecil, jadinya merah muda. Nah, merah muda inilah yang disebut sifat intermediate, sifat di tengah-tengah atau sifat gabungan dari kedua induk. Kemudian induk kedua, P2, di hukum persilangan itu keturunan ke-1 harus disilang sesamanya. Keturunan ke-1 sama-sama keturunan ke-1. Keturunan ke-1 di sini merah muda disilang dengan merah muda. Kita cari gametnya, ada 2, M besar sama M kecil. Induk kedua pun begitu, M besar M kecil. Kemudian kita gabung. Ini gamet induk ke-1, ini gamet induk kedua, M besar M kecil, ini juga M besar M kecil. Kita gabungkan M besar merah.
M besar, M kecil. M besar, M kecil tadi apa? Merah muda. Ini juga begitu, M kecil, M besar, tapi tidak boleh M kecil, M besar, harus M besar, M kecil. Merah muda, M besar, M kecil masih untuk merah muda. M kecil, M kecil. Dilihat, M kecil itu putih. Sehingga dari persilangan yang kedua ini tadi diperoleh perbandingan fenotip. Sekali lagi, fenotip itu adalah sifat yang terlihat secara indera, secara kasat mata, kayak warna, bentuk, ukuran. Saya tegaskan kembali ya. Jadi di sini diperoleh 3 macam warna. Ada warna merah muda dan putih. Dilihat di sini, merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1, sehingga diperoleh perbandingan 1 itu udah 5%, 2 itu 50%, 1 25%, jadi 1 2 1. Setelah fenotip ketemu perbandingannya, kita cari genotip. Genotip itu tadi adalah sifat pembawaan, sifat dari dalam secara genetika ya. Dicari di sini simbolnya M besar macamnya ada 3, M besar M kecil macam kedua, macam ketiganya M kecil. M besar hanya ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1, sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1 atau 25%, 50% 25%. Jadi anak-anak, perbedaannya kalau perbandingan monohibrid dominansi penuh tadi fenotipnya 3 banding 1, genotipnya 1 2 1. Perbandingan monohibrid intermediate ini fenotipnya 1 2 1, genotipnya pun 1 2 1. Ini untuk persilangan monohibrid. Kalian bisa diperjelas lagi dengan melihat buku ya. Untuk persilangan monohibrid dominansi penuh dan monohibrid intermediate. Nah, sekarang saya masuk ke persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini yang populer yang dominansi penuh, tapi ada juga yang intermediate. Jadi yang saya sajikan yang dominansi penuh. Ingat anak-anak, persilangan dihibrid itu persilangan dengan memperhatikan 2 sifat beda atau 2 karakter yang diperhatikan. Nah, di sini di persilangan ini karakter biji sama warna ya. Ini ya. Ini kebetulan induk ke-1 ada misalnya tanaman ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman kacang ercis biji keriput warna hijau. Jadi ada 2 karakter biji yang kita amati dan karakter warna. Nah, ini simbolnya ya. Fenotip ini tadi kan fenotip sifat yang terlihat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain, pokoknya yang terlihat. P1 ini kebetulan simbolnya B besar, K besar. Kita silang dengan induk kedua B kecil, P kecil, K kecil. Ini untuk B besar, K besar untuk bulat kuning. B kecil, K kecil untuk keriput hijau. Kemudian kita cari gametnya, gamet itu sel kelamin. Ini gametnya ketemu B besar, K besar, induk kedua ketemu B kecil, K kecil. Persilangan penggabungan, jadi penggabungan 2 sel kelamin. Kita gabungkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ternyata hasil keturunan ke-1 adalah bulat kuning, sehingga ini masuk dominansi penuh. Kemudian P2 sama seperti tadi, F1 harus disilangkan sama-sama F1. Jadi di sini bulat kuning disilang sama-sama bulat kuning. Kemudian kita cari gametnya, ketemu 4. Masing-masing induk ketemu 4 gametnya. Jadi di sini gamet ke-1 B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian juga dengan induk kedua. Setelah itu kita cari pada tabel F2 keturunan kedua. Ini gamet induk ke-1, gamet induk kedua, atau ini gamet induk ke-1, ini gamet induk kedua. Sama saja kita gabungkan masing-masing gamet. B besar, K besar. Ini B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar. Nomor 3. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita cari B besar,
B besar, B besar, K besar, K besar warna apa ya? Oh, B besar bulat, K besar kuning, jadi bulat kuning. Yang kedua, B besar, K kecil, dilihat B besar masih bulat, K besar, K kecil ini tetap kuning, K besar, K kecil untuk kuning, jadi bulat kuning. Jadi nomor 1 sampai 4 ini masih bulat kuning. Kemudian yang kelima, B besar, K besar, K kecil. Dilihat lagi, B besar masih untuk bulat, K besar, K kecil masih untuk kuning, bulat kuning lagi. Yang keenam, kita temukan gametnya B besar, K kecil. Dilihat B besar masih untuk bulat, K kecilnya hijau. Di sini K kecil untuk hijau. Jadi bulat hijau nomor 6. Dan seterusnya. Ini penggabungan anak-anak ya, penggabungan. Sehingga di sini ketemu 16 keturunan untuk persilangan dihibrid dominansi penuh. Dan dari 16 keturunan ini diperoleh perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip ketemu 4 macam karakter, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Ini bulat kuning di nomor 1 ya. Nomor 1 sampai berapa ini? Nah, ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Ini bulat kuning, ada 9. Bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1, sehingga diperoleh perbandingan persilangan diberi dominansi penuh adalah 9331 untuk fenotip. Untuk genotip ketemu ini genotip tadi ya, sekali lagi genotip itu sifat yang tidak terlihat, sifat bawaan karakter dari dalam. Ini ketemu genotipnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K kecil, B besar, K besar ditemukan hanya 1. Ini ada 2 macam, ini ada 1, sehingga diperoleh perbandingan 121, 242, 121 untuk perbandingan genotip. Ini untuk persilangan di hibrid. Kemudian anak-anak, kalau misalnya nanti kan kita pelajari kelainan genetika, misalnya kayak ada perkawinan antara wanita normal dengan pria buta warna, wanita buta warna dengan pria normal. Ini saya kasih clue-nya. Perempuan kan simbolnya X ya anak-anak ya, laki-laki simbolnya XY. Jadi kalau wanita itu baik-baik saja, maka disimbolkan dengan huruf besar. Kalau wanita itu ada pembawa sifat karier itu pembawa sifat, jadi dia tidak kena penyakit tapi di dalam tubuhnya membawa sifat penyakit itu, namanya karier. Terus kalau pria normal itu pasti simbolnya huruf besar. Kalau pria itu kena masalah atau kena penyakit, nanti disimbolkan di XY-nya itu di tengah-tengahnya ada huruf kecil. Nah, ini saya contohkan, misalnya ada perkawinan antara wanita normal dengan pria buta warna. Bagaimana kemungkinan anaknya? Nah, ini wanita normal di X kan, perempuan tuh simbolnya X. Di sini disimbolkan X B besar. Berarti ini perempuannya normal. Kemudian laki-laki kan simbolnya XY, di tengah-tengah ada huruf kecil X B kecil Y. Atau kita boleh ganti C kecil, D kecil, sama saja. Ini kan simbolnya saja. Nah, cara supaya tahu peluang keturunannya ya, gametnya kita silangkan di tabel. Nah, ini untuk si perempuan X B besar, ini gamet untuk laki-laki X B kecil Y. Kita pertemukan sehingga kita peroleh X B besar, X B kecil. Kita gabungkan. B besar, B kecil untuk karier. Ini juga sama, X B besar, X B kecil. Artinya kalau dia punya anak perempuan nanti itu punya peluang bahwa si anak perempuan itu pembawa sifat karier, pembawa sifat buta warna. Dia tidak buta warna tapi dia pembawa sifat buta warna. Kemudian ini X B besar Y, X B besar Y.
Artinya kalau anak laki-laki normal, tidak kena buta warna. Ini peluangnya. Kalau kita balik contoh kedua, ini induk misalnya ya, ada wanita buta warna menikah dengan pria normal. Ini simbolnya kalau kena penyakit tuh hurufnya kecil. Ini boleh diganti C, boleh diganti D, terserah ya. X pokoknya perempuan X. Ini XB kecil, XB kecil. Prianya normal, XB besar Y. Kita silangkan untuk mengetahui peluang keturunannya. Jadi di sini XB besar, XB kecil, XB besar, XB kecil, XB kecil Y. XB kecil Y. Ternyata kalau dia punya anak laki-laki, itu punya kemungkinan buta warna di perkawinan ini. Kalau anak perempuannya itu karir itu pembawa sifat ya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan paham. Lebih paham lagi harus banyak membaca, melihat referensi yang banyak sehingga kalian paham dengan persilangan ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.